gunakan lemah lembut. Harus lemah lembut. Kalau pertumbuhan rohani kita mau sehat. Saya paham, saya mengerti, saya ikuti betul. Tetapi bagaimana kita bisa ini? Dia bilang harus lemah lembut. Supaya rohani itu harus tumbuh sehat. Tumbuh sehat itu, lemah lembut itu adalah bagian dari buah-buah. Dia sudah singgung di Galatia. Jadi dia bicara pertama masalah keinginan daging, pekerjaan iblis. Dia bilang, kenakanlah buah-buah roh. Salah satu dia bilang, singgung sini kembali kepada orang Kristen di Efesus bahwa kalau mau rohani tumbuh sehat, dalam keadaan itu, demikian, hiduplah dalam lemah. Jemaat yang kasih, hari ini kita lihat masa orang-orang tua itu syukur ya, bisa ikut, bisa ini. Tapi hari ini kita lihat tuh generasi dari saya, di bawah dari saya ini susah. Kalau ada yang mau bicara tuh bilang, namanya sabar susah ya. Apa? Saya gak bisa. Tidak bisa hubungan dengan rendah tadi. Dari dia bisa melakukan sikap menunjukkan sikap lemah lembut. Tapi dia bilang, kalau orang sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus mau menunjukkan bahwa rohani itu sehat, itu ciri atau tandanya itu orangnya lemah lembut. Kalau orang tidak lemah lembut itu rohaninya belum dewasa, dia belum tumbuh, rohaninya belum sehat, rohaninya masih sakit. Jadi tanda untuk orang rohaninya sehat, rohaninya tumbuh bagus itu tandanya lemah lembut. Orangnya suka ini, suka itu, bagaimana dengan tetangga, dengan ini baik. Ini persoalan yang kedua yang Paulus sampaikan kepada orang Kristen di Efesus bahwa bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus. Dia sudah sadar, dia tahu bahwa dalam penjara tidak akan kembali, dia akan mati. Dia tidak akan kembali, akan mati. Karena itu dia pesan kepada orang Kristen di Efesus, jemaat dalam keadaan menghadapi itu hiduplah dalam lemah lembut, supaya mereka yang punya mungkin dengan emosi datang mereka bukan berbaik, dengan ini mereka tidak akan. Yang berikut kita lihat dalam bagian C itu dari ayat 2, yaitu dia katakan begini, dan sabarlah, tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu. Bagian yang ketiga, pertumbuhan rohani yang sehat, dan ketiga yang disebut oleh Paulus itu hidup dalam kesabaran. Dalam perjalanan mengikut Tuhan, maksud Paulus itu tidak mudah. Banyak tantangan, banyak halangan, banyak hambatan, banyak ini. Jadi butuh kesabaran. Orang yang punya rohani yang tumbuh akan sehat adalah, akan ciri yang lain adalah orang yang sabar. Kamu sudah lihat saya sekalipun orang ikat, orang masukkan saya dalam penjara, tapi saya sabar sedang memberitakan Injil. Ini surat ini dari penjara. Dia tidak pikir, sudah orang sudah kasih masuk saya karena saya sudah beritakan Injil, karena saya menangkan, jadi sudah cukup tugas saya. Tapi tugas pemberitaan Injil itu, di sini kita lihat bahwa tugas pemberitaan itu selagi kita masih hidup. Jadi tugas pemberitaan Injil itu bukan tugas pendeta saja, bukan tugas pengasuh, bukan tugas itu, tapi tugas orang Kristen. Orang Kristen itu adalah pengikut Yesus. Siapapun anak sekolah minggu dia bisa bersaksi juga, beritakan firman Allah kepada teman di kelas. Mungkin dengan lagu-lagu, mungkin dia bisa bagi ke teman. Mungkin temannya belum pernah bagi, dia bilang, kawan ini. Atau dia temannya pukul, temannya ucapkan kata-kata kotor, tapi anak itu sabar. Selain juga dalam mengikut Kristus. Jemaat yang Kristus kasih, di sini Paulus sampaikan dalam ciri atau tanda orang yang rohaninya sehat, rohaninya bagus, rohaninya yang akan baik adalah orang yang sabar. Sabar menderita, karena mengikut Kristus itu adalah membutuhkan kesabaran. Menjadi pengikut Kristus itu banyak tantangan. Kamu sudah lihat saya, waktu saya ikut Yesus,
Waktu saya ikut Kristus, waktu saya mulai jadi ini, banyak tantangan sampai saya dipenjarakan. Tetapi saya masih sabar. Hambatan dan tantangan datang, tidak boleh jadi halangan untuk kita punya tugas beritakan Injil. Beritakan Injil itu dengan cara apa saja, Mama Dua? Ada semi. Bercerita firman. Ya, cerita firman. Selain itu apa lagi? Berdoa, ya itu Mama. Jadi Mama tidak pergi beritakan Injil di mana Sorong, Biak, Merauke atau di ini orang di pengungsi apa, tapi Mama dari rumah berdoa itu. Itu kita tugas berdoa. Ada orang lain pergi, ada orang lain sumbang dengan uang, begitu. Jadi ini saling membutuhkan. Jadi doa kita tuh menggerakkan orang kaya, orang yang punya berkat cukup, mereka punya hati akan tergerak. Oh, saya harus beri untuk penginjilan, pemberitaan Injil. Jadi bukan hanya terus melalui berbagi. Dan makanan kami bagi-bagi tetangga. Oh, nanti tetangga bilang apa? Mama itu biasa bagi kami begini. Itu kesaksian. Jadi itu kita tidak sadar sedang memberitakan Injil. Jadi orang banyak pikir itu pemberitaan Injil itu hanya di atas mimbar. Pendeta di ini, guru sekolah minggu ini, di itu, jadi itu yang Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan dekat. Kalau iman itu hebat, percaya Kristus hebat, tapi soal memberi, soal perbuatan, soal itu kurang, maka kepercayaan itu jadi sia-sia. Karena itu Paulus sampaikan di sini dalam ayat yang kedua bagian C ini bahwa dalam pertumbuhan rohani yang sehat adalah orang yang sabar. Sabar hadapi tantangan. Sabar terus setia sampai akhir hidup. Yang terakhir, kita lihat dari ayat yang ke-3 itu sampai dengan ayat 7 tadi. Yaitu, hidup dalam roh kesatuan. Di situ, Paulus sampai kepada orang Kristen di sana, sekalipun ada terjadi, pentingnya memelihara kesatuan roh. Dia mulai singgung dari ayat 3, saya membaca ulang. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, Bapa dari semua, Allah di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Jadi ini manusia itu sama. Yang menjadi pengikut Kristus itu ada dalam satu ikatan, satu baptisan, satu roh, satu iman. Jadi ini harus pelihara. Orang yang punya pertumbuhan rohani yang gak sehat, tanda-tanda itu akan terjadi. Dia terus pelihara kesatuan. Kalau orang yang hidup mulai ingin pada roh pemecah belah dan itu, rohaninya tidak sehat. Rohaninya, pertumbuhan rohaninya tidak ini. Di sini Paulus sampaikan, dalam menghadapi keadaan tantangan itu, Paulus mau mereka tetap pelihara kesatuan dalam Tuhan. Dia bilang, pemahamannya jangan berubah. Jangan ada yang bilang, kami begini, tapi ingat, alam tetap satu. Kamu ada dalam tetap roh Tuhan. Kamu sudah dalam ada baptisan. Kamu memiliki iman. Maka tetap dalam pelihara, harus dipelihara. Jangan ada saling mulai ini. Ini karena persoalan jemaat Tuhan. Tantangan, ada goncangan, ada ancaman yang datang. Tetapi orang Kristen di tengah-tengah iman itu bisa bertumbuh sehat. Itu kunci yang disampaikan. Pertama tadi kita lihat itu hidup dalam kerendahan hati, dan yang kedua dia bilang orang yang hidup dalam lemah lembut, dan ketiga itu tadi yaitu orang hidup dalam kesabaran, dan yang terakhir ini menjaga, memelihara kesatuan roh. Jadi kalau kita sudah satu roh, maka apapun yang terjadi tetap sukses.
Tetapi kalau orang itu dalam gereja, dalam ini, dalam sebuah persekutuan, tapi rohnya belum jadi satu, itu sangat susah. Programnya hebat, pujiannya hebat, buat ini, buat itu, rencana ini, tapi tubuh ini bisa begini, tapi kalau rohnya berbeda-beda itu sangat susah. Nah, itulah sebabnya dia sampaikan harus yang berikut itu iman. Iman itu harus satu. Iman itu harus satu. Jadi iman yang berbeda-beda. Biar masalah datang, tapi iman tetap satu. Jemaat Efesus, jangan karena ada tantangan, ada masalah itu imannya beda-beda, kepercayaan beda-beda, pemahaman Allah beda, tapi semua harus pelihara roh ini. Baru rohani kita terus. Jemaat Tuhan, bagaimana rohani kita selain ini supaya kita tanda-tanda rohani kita sehat itu apa gimana? Ya. Kalau pagi kita sudah bangun berdoa, kita sudah mulai membaca kita teratur, maka itu rohani kita itu sehat. Kalau pagi kita sudah lupa berdoa, kita sudah lupa baca kita, berarti kita tahu bahwa rohani kita sudah sakit. Memang pendeta kah, gembala kah, majelis kah, orang tua sudah tua kah, muda kah, bagaimana, tapi kalau ini saja kita berdoa dengan baca Alkitab ini, namanya bilang begini, sesuaikan itu tidak bisa. Namanya berdoa dan baca itu tidak boleh disesuaikan. Kalau makan boleh sesuaikan, pekerjaan lain boleh sesuaikan. Tetapi namanya hubungan kita dengan Kristus itu tidak boleh pakai bahasa sesuaikan. Tapi itu hukumnya wajib. Karena nafas hidup dipegang oleh siapa? Nafas tidak bisa tukar dengan uang. Nafas tidak bisa tukar dengan barang-barang. Nafas tidak bisa tukar dengan barang-barang, tapi ini ada di Tuhan. Jadi hubungan kita pagi baca Alkitab, berdoa itu kita harus pelihara. Biar sakit, mama sakit, di baring, tapi bisa ucapkan ayat apa? Paulus sampaikan ke orang-orang Kristen itu, jangan karena ada masalah itu membuat kamu bubar dari persekutuan yang jemaat itu. Tetapi ingat, kamu tetap dalam kesatuan roh. Satu iman, satu baptisan, satu Allah. Ini kamu ada. Baik, ini sebagai renungan dasar. Kita akan tempuh 11 bulan ke depan. Orang percaya yang ada di sore ini, firman ini, Paulus sampai kepada orang Kristen di Efesus, tapi firman jadi motivasi, dorongan untuk kita ibadah keluarga. Mulai kita start dari rumah di sini, di mama sudah buka mimbar pertama. Ingatan kita untuk kita pelihara iman. Iman kita, rohani kita harus sehat. Biar jasmani sakit-sakit tidak apa-apa. Biar yang ada masalah itu tidak apa-apa, tapi rohani itu tidak boleh sakit. Rohani itu harus sehat. Dan rohani itu harus tumbuhnya bisa mempengaruhi ini. Baik, inilah yang kita bisa belajar firman Tuhan di sore ini. Biarlah firman yang tema tadi, gimana kehidupan rohani yang sehat, semua tergantung ada jenis siapa. Kita masing-masing, itu saja. Paulus sampaikan begitu. Jadi, memang kamu sama-sama dengan saya, rohani kamu bagus, tapi waktu saya ditangkap, saya di penjara, jangan sampai semangat kamu turun, yang membuat lupa berdoa, lupa baca Alkitab, tidak bisa sabar, tidak bisa rendahkan diri mulai, tapi kamu biar segala saya ada di penjara, saya pasti saya tahu akan mati. Tetapi firman yang saya ajar itu, ini yang saya sudah sampaikan. Itu bagi jemaat, tapi ya sore datang ke kita juga. Orang dikasih yang lain, tapi firman ini adalah pesawat Allah yang akan antar kita ke surga. Mari kita berdoa. Mama Iluka mengucap surat firman.